pengakuannya Reza secara de facto yang sudah dinyatakan oleh kuasa hukumnya itu berulang-ulang saya katakan, meskipun dia nyatakan secara ekspresis verbis ya di dalam konteks mediasi kemarin itu, ya tetap saya nilai itu sebagai bentuk argumen yang sifatnya sofisme. Ya, jadi dia melakukan penyesatan terhadap opini-opini publik, menggiring ya seakan-akan memang pengakuan itu memang dari Denada. Mungkin iya, memang iya. Tetapi kan bentuk pengakuan yang kita inginkan itu kan bukan pengakuan secara lisan yang kemudian juga disampaikan melalui kuasa hukumnya. Karena apa? Karena pengakuan itu kan orientasinya kan sebetulnya kan begini kan. Jadi kenapa pengakuan itu harus dibingkai dalam bentuk formil ya, baik melalui putusan pengadilan maupun akta notarial itu, karena sejatinya saya ini kapasitasnya sebagai kuasa hukumnya Reza ini ingin memberikan proteksi terhadap kepentingan hukumnya nantinya di masa depan. Artinya nantinya kalau semuanya audzubillah min dzalik, kalau terjadi proses pewarisan, ya, yang istilahnya ab intestato ya, kalau dalam konsep hukum itu, bahwa pewarisan itu terjadi secara alamiah berdasarkan undang-undang tanpa Denada itu memberikan surat wasiat semuanya. Audzubillah min dzalik ya nanti. Reza ini tetap tercatat sebagai ahli waris yang sah. Itu korelasinya kalau saya kapasitasnya sebagai kuasa hukumnya yang ingin memberikan proteksi kan untuk kepentingannya Reza di masa depan. Berbeda dengan dia sendiri. Kalau dia sendiri mungkin cukup hanya sebagai pengakuan. Meskipun in kasus di dalam hal ini, ya alhamdulillah saya sampaikan juga puji syukur kepada sang hak bahwa memang sudah dibuka rezekinya dan sudah bisa cari uang sendiri. Nah, tetapi konsep tentang hak warisan itu kan memang kan sifatnya kan asasi. Itu pun kan sudah dilindungi oleh undang-undang dan dia pun sebagai anak yang sah, anak yang sudah diakui oleh Denada itu sah sebagai ahli waris yang memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya. Itu aja. Dan bukan hanya soal pengakuan, tapi juga katanya itu juga sudah biayain. Kalau soal Reza itu dibiayain itu kan, itu makanya hati-hati ya kalau mereka itu membuat proposisi. Karena apa? Karena validasi proposisi yang dia buat itu kalau ternyata bertentangan dengan realitas, takutnya nanti bisa dicemooh oleh semua orang. Soalnya kalau soal pembuktian, soal pembiayaan, soal memberikan nafkah dan sebagainya, termasuk hadiah mobil dan sebagainya, gampang sekali pembuktiannya. Jadi nggak usah terlalu rumit kita jauh-jauh, tunjukkan saja buktinya, kapan dia menafkahi. Menafkahi itu bentuk kewajiban yang harus disandang oleh Denada, ya, sebagai kewajiban yang sudah ditetapkan di dalam undang-undang. Mulai dia melahirkan Reza sebagai anaknya, kan begitu. Nah, saya tunjukkan saja kapan kewajiban itu dilaksanakan. Sederhana, karena ini sebetulnya konsep gugatan perdata yang saya ajukan ini memang untuk menggali kebenaran formil. Tunjukkan saja sudah bukti transfernya mana, gitu. Sejak tahun berapa besarnya, sudah. Kalau terkait dengan benda bergerak atau tidak bergerak yang kemudian pernah dia juga dalilkan pernah membelikan Reza juga mobil, tanah dan sebagainya, itu pun gampang dibuktikan. Mana BPKB-nya dan STNK atas nama Reza, ya kan? Mana juga sertifikat tanah atas nama Reza, itu aja sudah sederhana, itu sangat sederhana sekali. Itu makanya kan begini. Jadi kalau kita menggunakan konsepsi penalaran silogisme, di mana di situ ditarik premis mayor kemudian menarik premis minor dan kemudian menghasilkan kesimpulan, itu penalaran yang sederhana sekali yang sebetulnya sampai sejak saat ini saya lihat itu yang dipakai dan digunakan oleh para netizen. Itu makanya apa? Netizen ini gampang ya mencerna sesuatu itu ketika itu terbukti secara visual dan dapat diterima dengan nalar secara rasional. Itu pun tidak terbukti, gitu loh. Itu makanya jangan sampai menimbulkan antipati publik terhadap apa? Terhadap pernyataan-pernyataan di mana validasi proposisi itu sangat-sangat bertentangan dengan realitas. Mungkin itu. Lanjut apa? Seolah-olah yang victim. Bukan prime victim. Bukan prime victim ini.
konteks flying victim ini kan saya kan nggak tahu kan. Saya ini tidak dalam